pelan ya, nanti diomelin Pak RT. Sampai pada kemana? Mas, pedangnya bawah. Aku satu di mana? Assalamualaikum. Ya manuk juga. Gimana Mas Putra udah punya manuk? Manuk juga mati, manuk juga mati. Lah murahnya tadi. Itu bukan sih? Mana? Kok nggak ada lagi? Tadi duduk loh di sini. Coba dekat aja. Ada nggak Mas? Tadi di sini. Kemana ya? Kalau dari kalau dari energinya sih masih ada sekitaran sini loh. Mbak, tapi di mana ya? Assalamualaikum. Masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini masih di sekitaran sini loh. Ngomong. Assalamualaikum. Tuh, banyak nyawa. Assalamualaikum. Mbaknya kenapa kok nangis terus? Mas Cuka majuan, Mas Cuka. Mbaknya Islam apa enggak sih? Oh, enggak Islam. Pantesan kita salam dari tadi enggak dijawab-jawab. Om Swastiastu. Apa? Om Swastiastu. Apa itu, Mas? Itu apaan? Kayak salam. Salam apa itu? Salam apa? Pokoknya salam untuk agama apa gitu. masa sih saya enggak pernah Selamat datang. Tadi saya dengarnya Om Swastiastu. Saya enggak tahu tuh. Ya, terserah kamu mau bilang apa, saya enggak tahu. Ini aduh kok malah ketawa-ketawa ih. Om Swastiastu apa saya? Ya enggak tahu, coba tanyain, saya juga enggak tahu. Omang tadi. Om Swastiastu. Bisa bilangnya. Ya, langsung aja tanyain kenapa. Ya itu apa? Salam. Agama apa kamu? Hindu. Oh, Hindu. Ya. Hindu. Tadi gimana? Kamu kenapa kok nangis terus, Mbak? Saya dibunuh sama teman saya sendiri. Emangnya punya salah apa kok bisa dibunuh? Teman saya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bentar. Kalau saya lihat mbaknya ini kok kayak gimana ya? Orang terkekang gitu loh. Kayak gimana ya? Terkekang gitu loh, Mas. Kayak gimana ya? Terkekang itu gimana sih jelasinnya? Saya nggak tahu.
tertekan, mempunyai tekanan. kayak tertekan gitu. Semasa hidupnya emangnya seperti apa? Coba dijelaskan. Dulu saya waktu mau berangkat sekolah biasanya kan diantar sama ibu saya. Lah emangnya kamu umur berapa kok masih diantar sama ibunya? Saya masih SMP. Oh, masih SMP. Ya terus? Karena malamnya saya ketahuan sama ibu saya pergi ke tempat malam. Jadi ibu saya udah gak peduli sama saya. Jadi saya berangkat sekolah sendirian. Saya dimarah-marahin sama ibu saya karena saya pergi ke tempat malam. Ya, kamu masih SMP kok berani-beraninya pergi ke tempat malam kayak gitu? Awalnya coba-coba, Mas. Ya, walaupun coba-coba, kalau menurut saya sih kamu belum cukup umur untuk bermain ke tempat-tempat seperti itu, dan mungkin tidak baik itu untuk kamu. Soalnya kamu cewek juga loh. Saya diajak temen, Mas. Oh, kamu sama temen kamu. Pertamanya diajak, dijanjiin nanti di sana kita bisa joget-joget bareng, itu aja, Mas. Tetapi di sana ternyata ada om-om diajak minum. Kamu mabuk di situ. Iya. Ya benar, orang tempat malam memang tempatnya orang kayak gitu. Apalagi kamu masih anak kecil, ya sangat mudah banget untuk dibohongin sama orang-orang dewasa yang ada di sekitar situ. Dan karena saya udah ketahuan sama ibu saya tidak diantar sekolah. Bahkan ibu saya marah besar pada saya. Ya. Dan saat di sekolah saya cuma termenung sedih. Ya terus kok bisa gini, katanya kamu tadi tadi di apa itu dibunuh sama teman kamu sendiri, padahal kamu marahannya sama ibu kamu, itu gimana? Iya, karena saya dimarahin orang tua saya. Iya. Saya berangkat ke sekolah sendiri. Dan di situ ada teman baik saya. Iya. Namanya Setiawan. Teman saya itu baik sama saya, Mas. Iya. Dia mau mendengarkan semua curhatan saya. Karena saya pikir daripada nanti pulang dimarahin ibu, mendingan saya pergi dari rumah sepulang sekolah. Dan teman saya Setiawan itu mau, Mas, menampung saya di rumahnya. Karena dia tinggal sendirian di rumah. Orang tuanya semua merantau. Iya. Dan di situ saya ditolong sama Setiawan, dikasih makan, dikasih uang jajan. Pertamanya memang dia baik, Mas. Tapi lama-lama saya mencium dia akan jahat sama saya. Jahat gimana maksudnya? Kan dia udah nolong kamu. Iya. Waktu saya mandi, tiba-tiba dia ngintip dari jendela, Mas. Tapi saya tidak berpikiran jahat. Udah saya biarin. Habis itu waktu saya ganti baju, dia juga ngeliatin. Yang ngeliatin si Setiawannya itu? Iya. Ya kamu juga diem aja diliatin. Ya karena saya pikir dia nggak sengaja lihat aja, Mas. Saya tidak berpikiran jahat. Tapi tiba-tiba tengah malam saya diajak ke dalam gudang dia, Mas. Dia beralasan dia mau menunjukkan sesuatu.
Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Dia bilang katanya di sini banyak kenangan dia sama orang tuanya yang merantau. Tapi nggak taunya saya disekap di gudang itu, Mas. Ketika saya berontak, saya minta tolong. Tiba-tiba Astagfirullahaladzim. pintu ditutup langsung saya dikunci di dalam. Kamu dikurung di kamar itu, di gudang. Iya, Terus setelah itu saya kan lapar, saya minta tolong, saya mau makan. iya. Setiawan itu mau ngasih makan, tapi habis itu saya diperkosa, Mas. Sama Setiawan? Ya. Padahal kamu masih SMP itu. Sampai kehormatan saya diambil sama dia. Wahyu Setiawan. Lah terus kok kamu bisa bersemayam di sini tuh gimana? Karena dulu jenazah saya dibuang di sini oleh Setiawan, tapi di sini ada warga yang melihat ketika warga itu cari kayu dan jenazah saya sudah dimakamkan. Tapi sekarang saya masih sedih karena pelakuan Setiawan itu memperkosa saya tidak hanya sekali, Mas. Memang berapa kali? Jadi kamu tidak hanya diperkosa terus dilepaskan gitu. Nah terus Hampir 8 tahun saya diperkosa, Mas. astagfirullah. Berarti dari SMP sampai 8 tahun itu umurnya berapa ya? Berarti kalau dibilang SMP itu umur berapa sih? SMP kelas 1 umur 10-an ya? Pokoknya kalau kelas 3 itu 15. Berarti umur 13. Berarti jadi berapa? 3 ditambah 8 sampai umur 21. 21. Wah, set. Lah itu kamu nggak nyoba melarikan diri itu? Mm-mm. Kamu siapa tadi namanya? Gimana saya mau lari, Mas? Tangan kaki saya diikat semua sama Setiawan. Jadi selama 8 tahun kamu nih disekap. Iya, makan pun saya disuapin. Wih, Setiawan, sebenarnya nih dia ini bisa dibilang perhatian juga, tapi dia juga bejat. Ya karena dia Perkosa. Saya cuma jadikan pemuas nafsu sama Setiawan. Jadi si Setiawan itu gimana caranya si cewek ini masih tetap Jangan hidup, nyender ke saya. Bisa-bisanya. masih tetap hidup, cuman harus memenuhi nafsunya Setiawan itu. Enggak, ini kamu siapa, namanya siapa? Oh, namanya siapa kamu? Dia. Tia. Tia. Mumpung gak ada S-nya. Tia Anggraini. Tia Anggraini, Mbak Tia Anggraini. Lah terus gini Mbak, ya udah. Semoga ya perbuatan siapa tadi namanya Setiawan itu mendapat balasan yang setimpal. Bukan kamu kok. Orang namanya juga Setiawan bener. Oh. Mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya, Mbak. Dan si Setiawan itu sekarang di mana? Dia tangkap polisi, Mas, dan dia di penjara seumur hidup. Ya udah, syukurin. Karena udah merencanakan semua ini. Iya, dia pertama kasus pemerkosaan dan kedua pembunuhan, Penculikan. penculikan,
penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, dan itu semua direncanakan. Ya sudah, ya emang itu Setiawan itu patut menerima penjara. hukuman kayak gitu Memang memang. mati sekalian. Dulu waktu saya pertama kali mau diperkosa, dan kan saya tidak mau, Mas. Itu kemaluan saya dimasukin dongkrak, Mas. Dongkrak. Allah. Masa sih? Dongkrak. Iya, Mas. Lah biar kenapa kok dimasukin dongkrak? Katanya biar saya bisa merasakan kenikmatan dan dia mau menghubungi saya agar saya udah terbiasa gitu, Mas. Ada aja ya. Nah, terus tujuan kamu kesini menemui kita itu apa? Saya bersemayam di sini, Mas. Iya, berarti enggak, maksud saya ini kamu meminta tolong atau apa gitu. Tidak. Oh, kamu cuma ingin curhat sama kita. Kalian jadi laki-laki jangan seperti Setiawan, Mas. Tuh. Mas Setiawan, jangan begitu. Saya suka Setiawan. Iya sih. Yaudah, ini kasihan teman saya yang kamu masukin ini, yang kamu masuki. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya. Aduh. Aneh. Aneh bin nyata. Aneh bin kotop kalau ini, Mas. Masa ada sih? Jadi yang namanya Setiawan itu bejat ternyata kalau aku aja, Mas. Pemerkosa, Satu pemerkosa, pembunuhan, penculikan. Setiawan enggak, Pak? Ya nggak tahu siapa, Mas. Lupa lah saya. Cuman namanya Setiawan gitu Namanya tadi. Setiawan. Mas suka dong. Mas suka nih. Kamu nih bejat banget sih kelakuannya. Enggak emang ada apa ceweknya lo, mana tadi saya nyari sosok Tadi? cewek tadi lo. Mas yang cewek dilihat Mas Yanto tadi, tiba-tiba tuh masuk ke raganya Mas Yanto. Dimana dia tuh semasa hidupnya tuh miris, Mas. Berarti memang ada kan tadi sosok cewek. Ada. Berarti saya nggak salah lihat itu loh. Jadi sewaktu dia SMP, jadi dia tuh masih SMP, entah kelas berapa nggak tahu, dia itu pernah melakukan ini, Mas, kesalahan, dimana dia pergi ke ini kayak malam gitu loh, hiburan malam, Klub malam. celup malam, Iya, Celup. dan dipergoki sama orang tuanya, terutama ibunya. Nah, itu ibunya marah besar. Biasanya kan kalau sekolah kan dianterin sama ibunya, Oh gitu. diperhatiin banget lah. Nah, itu ibunya udah masa bodoh sama dia. Setelah lihat kelakuan dia itu marah lah orang tua. Iya, Terus? dia sampai sekolah dia merenung aja. Datanglah Setiawan, temennya dia. Mas suka. Bukan, Setiawan doang tadi bilangnya. Datanglah temennya itu si Setiawan. Ya biasa, temen kan bujuk-bujui. Nah, si Setiawan ini sebenarnya pertamanya nih baik hati. Dia ingin menampung si cewek ini, tadi namanya Tia. Menampung Tia untuk tidur di rumahnya. Dianya, Tapi itu udah izin sama orang tuanya Setiawan. iya, saya nggak tahu. Merantau orang Oh tuanya. iya, merantau. Orang tuanya merantau. Terus si pemikiran si ceweknya itu, ya mungkin ibunya udah marah banget, udah bodo amatan. Terus daripada kena marah lagi, yaudah tidur di rumahnya Setiawan tadi. Minggat berarti. Ya pertamanya ya dia baik-baik si Setiawannya itu. Dan pada akhirnya itu, waktu pas si Mbak Tianya itu mandi, diintip sama Setiawan. Wah, berarti dia ada punya pikiran jelek gitu. Terus Diintip, terus pada akhirnya itu si Tianya ini disekap, Mas. sekap. Selama 8 tahun tadi kalau nggak salah. Wah. Dan itu nggak cuma disekap doang, Mas. Itu selama 8 tahun enggak konangan itu apa ya bahasanya? ketahuan. Iya, enggak ketahuan Enggak, sama orang tuanya Setiawan. Enggak, Merantaunya kemana itu? nggak tahu ya, mungkin kalau orang merantau kan lama banget ya. Kayak ibunya Mas Cuka Setiawan ini. Berapa tahun, Mas? Udah 15 tahun udah. 15 tahun kan. Pantesan nggak ketahuan ya, Mas Suka ya.
Pelakunya mah suka.